Kiranya pujian kami menjadi hidup yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, tiba waktunya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami urapi kami semua Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, urapi hamba dan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara. Saya sore ini diberi kesempatan ya untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan ya. Kalau disuruh menyampaikan firman itu saya gemeter ya saudara. Tapi kita mau sharing aja ya saudara ya. Sharing apa yang saya dapat sepanjang waktu ini ya. Sharing aja ya saudara ya, supaya pesannya nggak terlalu formal gitu ya. Nah, puji Tuhan, sore ini kita juga tidak bisa melihat di PPT, jadi ya kita sama-sama sharing ya. Minggu lalu kita tidak bisa berkumpul ya, Bapak ya, untuk beribadah sore di sini ya saudara ya. Waktu siang keadaan waktu itu kan kita tahu keamanan tidak memungkinkan dan memang ada beberapa pendeta telepon ya teman saja karena posisi gereja kita yang berdekatan dengan pusat ya, di mana pusat ada kerusuhan dan sebagainya, maka dihimbau diminta untuk tidak ada ibadah itu ya. Maka minggu lalu kita tidak bisa bersama-sama beribadah ya. Waktu itu sempat terpikir ya, teringat kembali masa-masa COVID di mana kita tidak bisa beribadah ya. Walaupun cuma sekali kan kesannya, waduh, gak bisa ibadah. Aduh Tuhan, jangan lama-lama ya. Gak enak ya saudara-saudara ya, kalau ibadah online itu ya. Kita lebih senang berkumpul ya, saudara-saudara ya. Nah, sore ini saya mau sharing tentang musim kehidupan. Kita tahu di bumi ini ada, kalau kita tinggal di negara tropis, kita tahu ada dua musim, musim kemarau dan musim hujan ya. Kalau di negara subtropis ada 4 musim kita tahu ya. Ada musim semi, kemudian berganti menjadi musim panas, dan berganti lagi menjadi musim gugur, kemudian musim dingin, dan begitu seterusnya ya. Nah, musim yang terjadi di bumi ini berjalan teratur secara bergantian ya. Tuhan sudah mengaturnya seperti itu. Tujuan musim-musim itu ada untuk apa ya? Kalau kita mendengar musim itu ada di bumi ini, itu tujuannya supaya ekosistem di bumi ini berlangsung ya, berlangsung kehidupan ekosistemnya, keseimbangan ekosistem terjadi ya saudara ya. Kemudian suhu udara, kelembapan suhu udara supaya terjadi perubahan dengan nyaman ya, kita dapat menikmatinya. Sebenarnya Tuhan mengatur semuanya itu dengan baik ya, pembagian-pembagiannya itu. Tetapi memang di akhir-akhir ini kita kadang merasakan kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kekeringan, kemudian kalau waktu hujan yang berkepanjangan terjadi banjir dan sebagainya ya. Itu karena kesalahan manusia sendiri. Sebenarnya Tuhan sudah mengatur dengan baik semuanya ya saudara ya. Kalau kita lihat musim-musim yang terjadi itu pergantiannya ya, itu semua ada waktunya ya. Nah, di dalam kehidupan kita itu juga ada musim kehidupan ya, kita tahu ya saudara ya. Kita buka di Pengkhotbah pasal 3 karena tidak ada di PPT, jadi kita PPT-nya tidak bisa ditampilkan ya. Jadi kita membaca saja di HP ya. Di Pengkhotbah 3 nanti kita lihat di pasal 3 ayat 1 ya. Di situ tertulis judulnya itu segala sesuatu ada waktunya.
Ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, seperti tadi yang saya katakan ya, musim di bumi ini berjalan berganti sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan ya, semuanya berputar ya. Nah, di sini di Pengkhotbah 3 mulai dari ayat kedua, kalau kita baca ya, mulai dari ayat kedua sampai ayat ke-8 ya, kita baca saja ya saudara ya. Kita baca secara bergantian ya saudara ya. Pengkhotbah 3 pasal 3 ayat 2, saya yang ingin yang genap, nanti saudara yang ganjil dan seterusnya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk membuangkan batu. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menahan diri dari bahaya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. 8. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai ya. Nah, di Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 8 ini kita lihat ada waktu yang berganti-ganti ya. Di sini pengkhotbah ini dituliskan oleh Raja Salomo yang kita tahu hikmatnya sangat luar biasa ya. Dia memperoleh hikmat dari Tuhan, di mana hikmatnya itu tidak ada yang mengalahkan ya. Kalau kita baca di kitab ini kita tahu ya, Salomo ini mempunyai hikmat yang Tuhan berikan yang luar biasa. Dia menuliskan di Pengkhotbah 3 ini tentang musim kehidupan. Kalau kita lihat tadi dari ayat 2 sampai 8, saya sudah tuliskan ya, di situ. Kalau kita hitung, di situ ada 14 musim kehidupan. Kalau kita lihat ya, musim yang pertama adalah ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, yang kedua ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Demikian seterusnya, kita hitung itu ada 14 musim ya. Nah, kalau kita lihat di situ ya, yang pertama ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Kemudian ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu membangun. Semuanya bergantian ya, saudara-saudara ya. Semua yang terjadi itu bergantian. Ada yang suka, kemudian berganti duka. Demikian sebaliknya. Ada yang senang, ada yang susah. Ya, kalau kita lihat semuanya itu dari ayat 2 sampai 8, kita perhatikan semua terjadi bergantian ya. Nah, di sini musim kehidupan ini Tuhan tidak memberikan secara bersamaan ya. Misalnya orang diberi kesusahan yang terus-terusan gitu enggak ya saudara ya. Di sini terjadinya bergantian. Kalau kita lihat ya, kita baca di sini itu semuanya terjadi secara bergantian ya. Kemudian kita juga sering mengalami juga misalnya saat ada kelahiran kita berbahagia, tetapi kemudian ada juga mungkin keluarga yang meninggal dan sebagainya sehingga kita harus berduka. Tapi semuanya itu tidak berlarut-larut dan tidak terjadi terus-terusan kita menghadapi semuanya ya. Tapi semuanya bergantian, antara suka dan duka itu terjadi bergantian. Semuanya itu adalah apa yang disebut dengan musim kehidupan ya saudara ya. Nah, sekarang kita berpikir, mengapa Tuhan memberikan musim kehidupan buat manusia ya? Kenapa kok Tuhan itu tidak membiarkan kebahagiaan saja yang terjadi dalam hidup manusia? Tetapi kenapa kok harus ada musim kehidupan yang berganti-ganti antara suka dan duka demikian terjadi dalam kehidupan manusia ya? Nah, tujuan dari musim kehidupan ini adalah yang pertama adalah musim kehidupan ini itu adalah sebagai bentuk kasih Tuhan kepada manusia. Ya, kenapa kok
pergantian dari suka duka itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada manusia ya. Musim kehidupan terjadi silih berganti, itu tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan kehidupan manusia. Kalau kita tadi tahu yang bumi ini mempunyai 2 musim dan 4 musim yang tadi pertama saya ceritakan tadi, itu kan untuk keseimbangan ekosistem ya. Nah, musim kehidupan terjadi di manusia itu untuk menyeimbangkan hidup manusia ya. Kenapa untuk menyeimbangkan hidup manusia? Kalau kita lihat di Pengkhotbah pasal 3 ayat 12, di situ dituliskan, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Nah, di sini Tuhan menuliskan ya, di sini diceritakan Tuhan ini tahu kesukaan manusia itu apa, bersenang-senang ya. Selalu maunya yang bersenang-senang, menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Kalau tidak ada musim kehidupan ya saudara, itu tidak ada remnya. Seperti hidup itu maunya, kalau kita lihat di dunia, orang-orang dunia ya, mereka malah ada istilah, kalau kita sering dengar ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Oh, enak banget ya saudara ya. Semboyan yang seperti itu ya, banyak yang mau seperti itu ya saudara ya. Nah, dengan adanya musim kehidupan ini, itu warning ya dari Tuhan ya. Tuhan mau hidup kita ini tidak serupa dengan dunia ya. Bagaimana hidup yang foya-foya itu bisa membuat kita selamat masuk surga? Kehidupan yang suka-suka sendiri. Nah, itu apa ya, istilah yang sia-sia ya. Kalau orang dunia sukanya seperti itu, kita anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita tidak boleh hidup serupa dengan dunia ya. Kita tahu di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kita sudah dipilih oleh Tuhan, dan kita sudah mau menjadi pengikut Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pasti hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya saudara ya. Kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, maka ada musim kehidupan itu. Tuhan mau ada remnya dalam hidup kita, supaya kita tidak hanya senang-senang saja, tapi kita tahu kapan waktunya harus berdiam, harus hidup yang lebih baik ya. Jadi ada musim kehidupan itu untuk mengingatkan kita ya. Kemudian apa tujuan Tuhan memberikan musim kehidupan itu? Yang kedua adalah Tuhan berdaulat atas hidup manusia, saudara ya. Apapun yang terjadi di kehidupan ini, semua itu adalah atas izin Tuhan ya. Kalau kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Nah, di sini Tuhan mengingatkan ya, apa yang kita makan, minum, dan semua kesenangan yang kita alami, itu kan seolah semua itu hasil kerja kita ya, hasil kerja sendiri ya. Padahal enggak ya, semua itu adalah pemberian Allah. Semua itu kalau tidak Tuhan izinkan, kita tidak bisa menikmati. Meskipun kita sudah berjerih lelah bekerja untuk mendapatkan semuanya itu, kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak bisa menikmatinya. Banyak juga kita tahu ya, orang-orang yang mungkin berlimpah-limpah mendapatkan semuanya itu, tetapi mereka tidak bisa menikmati dengan enak, tidak bisa makan dengan enak. Sedangkan kita kadang makan nasi sama ikan asin ya mungkin ya. Ikan asin gitu aja ya, sama sambal pete gitu. Itu sudah nikmatnya luar biasa ya. Nah, menikmati semuanya itu kalau bukan Tuhan yang memberikan, kita tidak bisa menikmati, ya kan? Saat gigi sakit sedikit aja, kecil aja, kita sudah nggak bisa menikmati. Makan nggak enak, tidur nggak enak, ya kan? Jadi sekecil apapun itu semua adalah pemberian Tuhan. Ya, Tuhan berdaulat atas hidup manusia.
Itu yang Tuhan mau kita mengingat dari musim kehidupan yang terjadi itu. Semua apa yang terjadi, apa yang kita nikmati, itu semua adalah atas pemberian Tuhan. Semua apa yang terjadi dalam hidup ini, itu adalah seizin Tuhan. Kalau kita tahu di kehidupan ini ya saudara ya, banyak yang berpikir di dunia ini kan sering kita tahu ya, kalau kehidupan manusia itu seperti roda yang berputar, ya kan, kita sering dengar seperti itu ya. Kadang susah, kadang senang, kadang di atas, kadang di bawah, berputar terus. Itu yang dipahami ya Bapak ya, yang sering kita tahu kehidupan manusia itu seperti roda yang berputar. Tetapi apakah Tuhan mau hidup kita seperti itu, dalam keadaan seperti roda yang berputar-putar terus, senang, susah, nanti senang, susah, senang gitu terus, muter-muter terus ya? Enggak ya saudara ya. Tuhan itu membuat hidup kita itu naik ya, bukan berputar-putar, tetapi naik step by step ya. Hidup kita akan naik terus dan bukan turun ya. Hidup kita akan selangkah step by step, naik dan naik dan naik. Kita akan dibawa naik terus untuk menuju keserupaan dengan Kristus ya. Kalau kita baca di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14 ya, kita buka sebentar. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14 ya, saya bacakan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, di sini jelas ya saudara ya, Tuhan itu membawa hidup kita itu naik ya, step by step kita akan dibawa naik terus. Nah, dalam perjalanan hidup kita untuk naik terus itu tentunya ada proses ya saudara ya. Kita semakin naik terus, ada proses kehidupan, ada angin yang menerpa, ada badai yang menerpa dalam hidup kita ya. Ada musim hidup yang harus kita jalani. Saat kita naik dan terus naik ya. Tuhan membawa kita terus naik ya. Tetapi kita nggak perlu khawatir ya saudara ya. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan sendiri menyampaikan ya. Kalau kita itu akan dibawa naik dan bukan turun. Dan kita hidup seturut dengan perintah Tuhan ya. Dalam setiap apa yang terjadi, dalam saat kita dibawa naik ada ujian, ada proses, ada musim kehidupan yang kita lalui. Kita bisa melewatinya ya saudara ya. Kita melewati bersama Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menuntun dan menuntun kita untuk terus naik dan naik ya, bukan turun ya saudara ya. Kalau kita ingat, mungkin kita mengingat waktu lalu ya. Kalau kita merenungkan dulu aku begini, sekarang begini. Kalau kita anak-anak Tuhan ya, kita pasti mengalami dibanding kehidupan kita yang lalu. Saat ini seharusnya kita sudah maju ya, lebih maju daripada yang dulu. Kehidupan kita lebih baik ya. Ukuran lebih baik bukan hanya dari materi saudara ya, tapi dari iman kita. Dari iman kita, semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, kita naik lagi ya. Kalau dulu kita rasanya berdoa cuma angan-angan gitu aja, Tuhan sudah jawab. Sekarang enggak ya, mungkin lebih lagi, berdoanya harus lebih lagi. Nah itu salah satu bentuk Tuhan membawa kita lebih lagi ya, untuk naik lebih lagi. Di situ mulai Tuhan ajarkan ada prosesnya, ada waktu harus menunggu jawaban Tuhan, ada waktu Tuhan menjawab tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi jawaban Tuhan pasti yang terbaik buat kita ya saudara ya. Nah dalam kehidupan ini Tuhan mau ya, kalau kita itu musim kehidupan yang ada itu Tuhan berikan juga tujuannya untuk apa? Untuk supaya manusia ini ingat Tuhan, selalu ingat Tuhan.
dalam apa yang terjadi di 14 musim kehidupan yang tadi di Pengkhotbah 3 ayat 2-8 yang kita baca ya, dalam setiap peristiwa yang terjadi kita bisa mengingat Tuhan, selalu mengingat ada Tuhan yang turut bekerja ya, ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita baca Pengkhotbah 3 ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Aku berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ya. Nah, di sini musim kehidupan ini membuat kita selalu mengingat Tuhan. Dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita selalu ingat akan Dia, ya saudara ya. Jadi tanpa Tuhan ya, kalau kita melalui musim-musim kehidupan itu, tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Kita nol ya saudara ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saat sakit itu yang paling kita paling sering merasakan mungkin ya. Kalau saat sakit flu, pusing, nah, itu aja kalau pusingnya sudah sangat amat berat, kita sudah rasanya Tuhan, kecek beratnya ya apa gitu ya. Nah, waktu itu kita ingat Tuhan ya, kita pasti ingat Tuhan saat sakit ya. Nah, Tuhan memberikan kesembuhan, kita bersyukur. Tuhan terima kasih, hilang sakitnya, Tuhan sudah sembuhkan saya ya. Itu hal-hal yang kelihatannya kecil. Musim-musim kehidupan itu kalau kita lihat ada yang kecil, ada yang rasanya kecil-kecil, besar, tapi semuanya itu Tuhan berikan supaya manusia itu bisa mengingat Tuhan ya dalam setiap aspek hidupnya ya. Nah, dalam menjalani musim kehidupan yang kita tahu, di situ kita tahu ada proses Tuhan, proses yang harus kita lalui ya. Selama kita hidup pasti mengalami prosesnya dari Tuhan. Proses itu kadang sakit ya, sakit nggak enak orang diproses itu ya saudara ya. Tapi proses yang Tuhan lakukan ini tujuannya untuk apa? Untuk kita semakin bertumbuh ya saudara ya, semakin bertumbuh supaya kita semakin mengenal Tuhan, dan kita pasti akan kita mengalami penyertaan Tuhan dalam menjalani proses itu saudara ya. Ada penyertaan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dalam menjalaninya ya. Apapun yang kita hadapi, kita masing-masing orang berbeda ya. Ada proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji ya di firman-Nya ya, di Alkitab ini banyak menuliskan ya, dan kita juga banyak membaca ya berbagai penyertaan Tuhan untuk anak-anaknya, apa yang Tuhan sudah lakukan. Demikian juga penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup kita ya saudara ya. Dalam penyertaan Tuhan dan pasti ada pertolongan Tuhan. Kita perlu mengingat ya saudara, saat pertolongan Tuhan diberikan itu ada berbagai macam cara. Meskipun masalah yang dihadapi oleh seseorang itu sama, tapi cara Tuhan menolong itu bisa 1000 cara ya saudara ya. Kalau kemarin minggu saya cerita di anak sekolah minggu, misalnya ada anak kepingin sepatu ya kan, saya cerita, dia tahu kakaknya itu sudah dapat sepatu dikasih oleh papa mamanya, dia pengen sepatu, kemudian Tuhan aku pengen sepatu, nanti papa mamaku belikan aku sepatu, itu kepinginnya ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia mendapatkan sepatu itu, tapi bukan dari papa mamanya, tapi kado dari yang lain. Nah, demikian ya, itu contoh sederhananya. Demikian juga dengan yang kita alami. Saya pernah mengalami ya, kami sendiri pernah mengalami waktu itu. Ini proses penyekolahan anak waktu itu ya saudara ya. Kalau mungkin beberapa kali saya pernah cerita ya, kali ini saya juga mau cerita aja. Proses Tuhan, cara Tuhan menolong kami. Di tempat kami bekerja waktu itu di sawahan ya, itu ada, kami punya teman sekitar 3-4 orang yang mempunyai anak seusia mau sekolah. Nah,
Sama-sama kita berkeinginan menyekolahkan anak-anak kita di Batra ya saudara ya. Nah, waktu itu kita sudah dengar nanti begini. Yang satu sudah sana, aku masuk dengan cara gini, aku bawa surat dari ada pendeta ya yang kenal yayasan, aku bawa surat ini, nah sudah aku bisa masuk, itu ceritanya seperti itu, dapat keringanan gitu ya. Kemudian teman saya yang satunya lagi, aku sudah minta, sudah datang, sudah bawa surat, gak dapat, katanya gitu, gak dapat sama sekali. Tapi ya puji Tuhan, aku sudah bayar. Loh ya apa? Iya, ada yang ngasih. Nah, berarti beda lagi ya kan. Kemudian saya sendiri mengalami, gimana saya masuknya ya anak-anak saya ini. Apa yang Tuhan mau kerjakan buat saya untuk anak-anak ini masuk ke Petra ya waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah SMP. Waktu saya datang di sekolah itu, yang saya jumpai adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan ya. Saya ditolak, tidak disetujui permohonannya, langsung saudara. Padahal saya sudah bawa surat, ya kan, seperti yang teman saya bawa surat, nggak disetujui. Aduh Tuhan, kita sudah mengalami penolakan, sudah diomongi macam-macam. Saya sudah ngomong, kali ini tidak lanjut ya, tidak lanjut di Petra, kita cari sekolah yang lain. Saya sudah bilang seperti itu. Anak-anak sudah, waduh, gak mau mah, gak mau di ini, gitu sudah. Ya berdoa, gitu ya. Saya sudah pasrah, gak tahu Tuhan, ya apa ini masuknya anak-anak ini gimana caranya. Kemudian setelah beberapa hari, dari sekolah ditelepon sendiri, dibilangi ibu menghadap ya, ibu dapat loh, kok tiba-tiba dapat ya. Nah, dari 3 cerita ini tadi, cara Tuhan menolong kami itu berbeda-beda. Ya kan, sama-sama mau masuk sekolah, tapi cara Tuhan beda-beda yang Tuhan lakukan untuk menolong kita. Mungkin Bapak Ibu mempunyai pengalaman sendiri ya, saudara-saudara sudah mengalami bagaimana cara Tuhan menolongnya ya. Jadi anak saya mulai dari masuk SD, SMP, SMA di Petra, sama-sama Petranya. Itu 3 kali ini juga Tuhan itu memberi cara yang berbeda-beda. Walaupun sama-sama dari Petranya, caranya beda-beda. Jadi saya tidak bisa berpatokan dari cara yang dulu waktu masuk SD, Tuhan tolongnya gimana, waktu SMP Tuhan tolongnya gimana, SMA gimana, itu tidak sama semua. Ya, di sini kita melihat cara Tuhan itu berbeda-beda ya. Mungkin juga Bapak Ibu mengalami mau menyekolahkan anak kuliah atau bagaimana, cara Tuhan sangat berbeda-beda. Kita tahu di Alkitab juga, Tuhan Yesus waktu menyembuhkan orang buta, ada berapa macam cara yang Tuhan lakukan untuk menyembuhkan orang buta ya saudara ya. Dengan mengoleskan tanah di mata ya kan, kemudian dengan firman saja sudah sembuh. Dengan berbagai macam cara. Di situ Tuhan kita melihat kreativitas Tuhan dalam menolong umat manusia ya saudara ya. Nah, kembali di musim kehidupan ini ya. Jika kita menjalani musim kehidupan ini, maka kita bisa mengalami Tuhan ya saudara ya. Mengalami Tuhan itu seperti apa ya mengalami Tuhan itu ya? Mengalami Tuhan itu adalah pengalaman kita berjalan bersama Tuhan ya dalam kehidupan ini ya. Kita berjalan bersama Tuhan melalui musim-musim kehidupan ini, di mana kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Itu adalah saat kita mengalami Tuhan, kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Itu adalah kita mengalami Tuhan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengalami Tuhan ya, bersama Tuhan. Jadi jangan kita cuma katanya orang, tetapi kita mengalami betul-betul mengalami pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup ini ya, dalam melalui musim-musim kehidupan ini ya. Dalam menjalani musim kehidupan ini itu juga membuat iman kita bertumbuh ya saudara ya. Dengan melalui 14 musim kehidupan yang tadi kita baca itu, kita bisa mengalami iman kita yang harusnya itu semakin bertumbuh ya saudara ya. Dari pertolongan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, iman kita harusnya bertumbuh.
Kita harus mempunyai iman seperti iman Sadrak, Mesak, dan Abednego ya saudara ya. Yang di Daniel 3 ayat 17 sampai 18 ya. Di sana dituliskan, meskipun Tuhan tidak melepaskan aku dari dapur perapian, aku tidak akan mau menyembah patung itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, Abednego itu ya, untuk kita saat ini ya, meskipun Tuhan belum menolongku, meskipun gunung-gunung persoalan itu tidak berpindah, aku tetap percaya pada Tuhan ya saudara ya. Kita harus mempunyai iman yang seperti itu dalam menjalani hidup ini melalui musim kehidupan. Iman kita semakin hari semakin bertumbuh ya. Iman kita sudah tidak hanya melihat kalau Tuhan tolong aku mau percaya. Kalau Tuhan mau lakukan ini, Tuhan mau bebaskan aku dari ini, aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Enggak ya saudara ya. Kita tetapi sudah harus bertumbuh iman kita dalam melalui proses kehidupan ini ya. Kita semakin hari semakin beriman. Meskipun Tuhan belum menolong, meskipun gunung-gunung persoalan itu masih ada, aku tetap mau percaya pada Tuhan ya, Sang Juru Selamat itu. Kita sudah memperoleh keselamatan yang dari Tuhan ya. Dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita ya. Kalau kita mungkin sering sudah mengalami ya musim kehidupan ini yang panjang ya. Kalau saya sekarang umurnya 50 lebih, sudah 50 tahun lebih saya mengalaminya ya. Dan kita harus tetap teguh percaya ya. Nah, untuk anak-anak muda ya yang masih menjalani kehidupan ini ya, saudara akan mengalami musim kehidupan dalam hidup saudara ya. Saudara jangan khawatir ya. Kalau saat ini saudara melihat situasi kondisi yang sulit yang terjadi, semakin hari keadaan dunia tidak akan baik-baik saja, tetapi akan banyak segala sesuatu yang terjadi ya saudara ya. Saudara jangan takut ya, anak-anak muda yang ada ya, tetap andalkan Tuhan, tetap hidup seturut dengan firman Tuhan ya, jaga kekudusan, hiduplah kudus di hadapan Tuhan ya saudara ya. Tetap terhubung dengan Tuhan dan hidup dengan pimpinan Roh Kudus saudara. Maka kita semuanya dapat melalui musim kehidupan ini dengan bersama Tuhan, semuanya akan menjadi kita kuat ya saudara ya. Saudara, untuk anak-anak muda ya, dalam melewati musim kehidupan ini, masa depan itu ada di tangan Tuhan. Ya, saudara-saudara jangan takut ya. Apa yang terjadi, saudara jangan takut. Tetap berserah kepada Tuhan, saudara ya. Meskipun saudara nggak tahu nanti yang ke depan apa yang terjadi setelah ini. Ya, kalau kita lihat kondisi dunia, kondisi Indonesia saja yang terdekat saat ini, yang terjadi saat hari-hari ini kita lihat ya. Tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua ya saudara ya. Tetap hidup seturut dengan firman Tuhan dan jangan lupa tetap terhubung dengan Tuhan ya. Kita tahu bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya saudara ya. Amin. Firman Tuhan, saya tidak berpanjang. Saya minta song leaders